Mall Sarinah, Kota Malang. Gedung Sarinah pertama kali digunakan pada tahun 1820 sebagai rumah dinas Bupati pertama Malang, Raden Tumenggung Notodiningrat. Tentunya, saat itu gedung ini belum bernama Sarinah. Masyarakat mengenalnya sebagai rumah dinas Bupati atau pendopo. Di tahun 1839, setelah Raden Tumenggung Notodiningrat wafat, pusat pemerintahan kabupaten beralih ke gedung kantor bupati yang berada di Jalan H. Agus Salim. Gedung tersebut kemudian jatuh ke tangan Belanda dan mereka menjadikannya sebagai gedung pesta bernama Sociëteit Condordia. Disinilah tempat kaum elit Belanda berdansa, main biliar, dan bercengkrama. Pada 25 Februari sampai 5 Maret tahun 1947, Gedung Sarinah yang saat itu bernama Gedung Rakyat menjadi saksi penyelenggaraan Sidang Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP yang dihadiri oleh para pemimpin RI kala itu. Saat terjadi agresi militer Belanda, gedung ini dibumi hanguskan sebagai strategi gerilya agar pasukan Belanda tidak masuk kembali ke Malang. Tempat selanjutnya adalah Gereja Immanuel. Di perempatan alun-alun utara pada tahun 1861, berdiri sebuah gereja Protestan kuno yang bersebelahan dengan Masjid Jami. Pada waktu itu, halaman depan gereja masih hijau dan luas. Seiring perkembangan kota yang semakin pesat dan lokasinya yang tepat di persimpangan jalan utama, maka halaman depan gereja ini semakin sempit, tetapi bentuk luar dan dalam gereja masih sama dengan awal dibangunnya. Lokasi ketiga yakni Bank Indonesia. Bank Indonesia Malang pada awalnya merupakan kantor dari di Javanebang di Kota Malang. Gedung di Javanebang ini dimulai dibangun pada tahun 1915 dan resmi dibuka pada tanggal 1 Desember 1916. Pada masa pendudukan Jepang, semua kantor di Javanebang sebagai bank sirkulasi ditutup dan digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Bank. Dengan berakhirnya pendudukan Jepang pada tanggal 6 Agustus 1946, di Javanebang beroperasi kembali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tertanggal 15 Desember 1951, DJV Bank dinasionalisasi, kemudian diubah menjadi Bank Indonesia atau Bank Sentral Republik Indonesia. Berikutnya, lokasi terakhir adalah Hotel Pelangi. Hotel Pelangi berdiri pada tahun 1916 dengan nama Palace Hotel, menjadi hotel asrama pada zaman pendudukan Jepang pada awal tahun 1920-an. Kembali lagi menjadi Palace Hotel pada tahun 1945 dan menjadi Hotel Pelangi pada tahun 1953 sampai sekarang. Hotel berdesain kombinasi antara budaya Jawa dan kolonial Belanda yang masih terjaga keasliannya hingga saat ini di beberapa sudut ruangan hotelnya.